Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bab kedua, yaitu struktur sistem operasi. Yang pertama adalah komponen sistem. Sistem operasi terdiri dari beberapa komponen, antara lain manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem input atau output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem command interpreter. Manajemen proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya atau resource tertentu pada waktu CPU, memori, file, dan perangkat input atau output untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya adalah manajemen memori utama, atau biasanya disebut dengan memori, adalah sebuah array besar berukuran word atau byte di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Untuk mengatur memori, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen memori sebagai berikut: menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Manajemen file adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau user. Kemudian adalah manajemen input atau output. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sistem input atau output sebagai berikut: sistem buffer chasing, antarmuka device driver secara umum, driver untuk device hardware tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder, karena memori utama atau primary storage bersifat volatil dan terlalu kecil untuk mengakomodir semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder atau secondary storage untuk backup memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas manajemen penyimpanan sekunder sebagai berikut: pengatur ruang bebas, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk. Sistem jaringan atau sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Selanjutnya adalah sistem proteksi. Proteksi adalah suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program. Mekanisme sistem proteksi harus disediakan sistem meliputi membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah, menentukan kontrol yang terganggu, menetapkan cara pelaksana proteksi. Sistem command interpreter. Beberapa perintah yang dimasukkan ke dalam sistem operasi menggunakan pernyataan kontrol yang digunakan untuk manajemen dan pembuatan proses, penanganan input atau output, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi jaringan. Selanjutnya adalah layanan sistem operasi, yaitu eksekusi program, operasi sistem input-output, manipulasi sistem file, komunikasi, mendeteksi kesalahan. Beberapa fungsi tambahan yang tidak ada digunakan untuk membantu user tetapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien, yaitu mengalokasikan sumber daya, akuntansi, proteksi. Kemudian adalah sistem call, yaitu menyediakan antarmuka antar program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem call biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Kemudian adalah mesin virtual. Konsep dasar mesin virtual ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan terlapis. Hanya saja konsep ini memberikan sedikit tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian konsep virtual, yaitu konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain.
Sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Konsep mesin virtual sangat sulit mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Demikianlah penjelasan saya untuk bab 2. Saya ucapkan terima kasih.